Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Fokus pelayanan gereja haruslah sungguh-sungguh mempersiapkan jemaat menjadi mempelai yang layak bagi Kristus. Artinya menjadi orang-orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela, atau kalimat lain melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan kehendak Bapa, orang percaya harus memiliki kepekaan terhadap apa yang menjadi selera Bapa. Untuk itu harus belajar kebenaran. Jadi kebenaran-kebenaran itu bukan hanya membuat pikiran menjadi pintar berteologi, tetapi membuat seseorang memiliki kecerdasan rohani sehingga bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Makanya kebenaran tidak boleh kurang, harus selalu disampaikan terus-menerus. Belajar kebenaran itu mutlak, semutlak makan. Orang tidak makan mati, tidak minum mati. Orang yang tidak belajar kebenaran itu mati rohaninya, saudaraku. Nah, gereja harus memiliki perasaan krisis. Maksud saya para pelayan-pelayan jemaat, para pendeta harus memiliki perasaan krisis terhadap kenyataan dunia kita yang sekarang ini sudah semakin jahat. Ya, banyak jemaat yang telah tertarik, terpikat, dan terhanyut oleh dunia ini. Ya, terpikat oleh dunia, tertarik dan terhanyut oleh dunia ini. Sehingga mereka tidak fokus terhadap kehendak Allah. Mereka tidak peduli kehendak Allah. Mereka hanya peduli dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka hanya peduli dengan materi, dengan fasilitas dunia, dengan kesenangan dunia dan segala hiburannya. Faktanya itu demikian, saudara. Faktanya itu demikian. Sehingga jemaat tidak dipersiapkan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Gereja sendiri, ya, tidak semua gereja ya, ada gereja-gereja yang fokusnya pada masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Ciri-cirinya ini, pemutusan kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, dan berbagai kutuk yang semuanya orientasinya pada berkat jasmani. Maka tanpa disadari fokus orang tertuju kepada dunia ini. Seperti juga doa Yabes, kiranya Allah memberkati berlimpah-limpah dan seterusnya. Itu kan orientasinya masih alam pikir umat perjanjian lama yang fokusnya masih berkat jasmani di bumi ini. Berkat yang berlimpah ya berkat jasmani, yang diperluas adalah tanah di bumi ini. Kalau kemudian diisi baru dengan dalih, wah ini berkat rohani kok, ini perluasan, ini kerajaan Allah, itu maksa, saudara. Tidak boleh mengambil doa Yabes. Ayat-ayat dalam perjanjian baru sudah cukup berlimpah. Nah, doa Yabes diangkat ke permukaan, dinyanyikan, menjadi seperti doa wajib pada akhir kebaktian. Itu mengarahkan jemaat pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, kalau kita memang mau berlimpah secara materi harus kerja keras. Bukan salah memiliki berkat jasmani yang berlimpah, tetapi harus hasil dari kerja keras. Bukan karena Allah memberi kemudahan, Allah kita tidak akan melanggar hukumnya. Hukum yang Dia tetapkan, yang ditabur akan dituainya. Nah, kita sekarang harus mulai mengerti bahwa fokus orang percaya itu adalah batin yang diubah terus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kalau kita mengalami proses perubahan itu dengan benar, mengalami proses keselamatan dengan benar,
menjadi orang yang layak didudukkan sebagai mempelai bagi Kristus dan layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan, maka kita memiliki kerinduan yang kuat terhadap langit baru, bumi baru. Kita memiliki kerinduan yang kuat untuk pulang ke surga. Nah, sekarang ini hampir kita tidak temukan orang yang betul-betul rindu ke surga. Saudara, jika orang benar-benar telah mengalami proses pertumbuhan rohani, melakukan kehendak Bapa, maka itu sebenarnya dikatakan sebagai menembus batas. Bukan hanya menjadi orang baik, bukan hanya dipandang sebagai orang yang melakukan hukum secara santun, tetapi bisa berpikir seperti Allah berpikir, sesuai firman Tuhan, memiliki pikiran perasaan Kristus. Dan orang-orang seperti ini baru bisa menghayati dunia ini bukan rumahnya. Baru bisa. Dan pasti tidak akan terikat lagi dengan keindahan dunia. Orang-orang seperti ini baru bisa memiliki kerinduan pulang ke surga. Seperti anak di bawah umur 10 tahun atau mungkin di bawah 15 tahun, ketika dijanjikan pergi ke tempat wisata, walaupun belum ke tempat wisata, ia yakin akan diajak ke tempat wisata itu. Setiap hari selalu menanyakan ke orang tua hari dan tanggal. Dia ingin cepat-cepat pergi ke tempat wisata itu. Demikian pula dengan kita. Seperti Paulus katakan, ya aku merindukan pulang. Aku merindukan bertemu dengan Tuhan. Kalau disuruh memilih, aku memilih pulang ke surga. Ini standarnya. Makanya dikatakan oleh Paulus bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan di Filipi 1 ayat 22-24, Paulus menyaksikan, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Tuh, lihat. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tuh menurut Paulus ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi saudaraku, karena pekerjaan Tuhan, Paulus masih mau di bumi. Tetapi kalau ia disuruh memilih, dia memilih ke surga atau memilih masih di bumi, ya dia mau ke surga. Tetapi lebih perlu bagimu kalau, maksud saya lebih perlu bagi jemaat kalau Paulus tinggal di bumi untuk bisa memberi, menjadi berkat. Ya, sedih sekali sekarang kita jarang ya menemukan orang-orang Kristen yang menembus batas ini. Makanya kalau ada pemberitaan firman Tuhan mengenai langit baru, bumi baru, ada orang yang mencibir dan menganggap itu guyonan, ya, lalu mencemooh. Padahal, saudaraku, langit baru, bumi baru itu justru menjadi tujuan kita. Menjadi tujuan kita. Gereja-gereja harus sadar ya. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ayo apa sih ruginya kita kembali kepada landasan Injil yang benar, yaitu kesucian hidup, fokus langit baru, bumi baru, dan sepenuhnya kita hidup untuk Tuhan. Ya. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita ya, aduh, banyak orang yang fokusnya masih dunia ini, saudara. Pengusaha, pengacara, pendidik, dosen, ilmuwan, aduh, bahkan dokter-dokter, aduh, tidak mengarahkan diri kepada langit baru, bumi baru. Mereka masih terjebak dengan berbagai ambisi pribadi, hidup di bumi, bukan mengarahkan diri kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Jangan sampai kita berbuat hal yang sama itu. Ya, Tuhan memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953.
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.